Halo pemirsa podcast Presisi, berjumpa lagi bersama saya Bripol Intan Anansi, dan saat ini kita akan membahas tentang momen yang sangat membanggakan dari jajaran Polres Bungo Polda Jambi. Dan pada Juli 2025 lalu, Serikat Mediasi Ber-Indonesia atau SMSI Pusat pada konvensi nasional yang mengusung tema SMSI Sinergi dalam Membangun dan Menegakkan Supremasi Hukum Menuju Indonesia Emas 2045 telah diberikan penghargaan Sahabat Pers Indonesia kepada Kapolres Bungo Polda Jambi. Penghargaan ini menjadi bukti nyata terjalinnya sinergi antara kepolisian dengan pers dalam mewujudkan transparansi informasi Polri kepada masyarakat. Nah, seperti apa kiprah dari Kapolres Bungo Polda Jambi? Saat ini kita akan berbincang langsung bersama beliau. Selamat datang Bapak Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono Eskom MSI. Siap, Mbak. Dan selamat datang Bapak di podcast Presisi. Iya. Izinkan saya mengucapkan selamat atas penghargaan yang sudah diraih Siap, oleh Bapak makasih. Kapolres. Iya. Ini bisa diceritakan Pak, seperti apa Bapak akhirnya bisa mendapatkan penghargaan ini? Saya langsung ceritakan saja ya. Sebenarnya ini nggak dikira karena suatu menjadi kebiasaan saya. Yang jelas kami di saat menjabat sebagai Kapolres Bungo kepada insan pers, kemudian media, kami selalu menempatkan rekan-rekan kita itu betul-betul sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai mitra kita bisa membantu kita mensosialisasikan apa program yang kami sedang gagas dan kami lakukan. Demikian juga kita seringkali membuat event-event di situ membahas tentang bagaimana pelayanan Polri bisa terwujud dan betul-betul dirasakan oleh masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Bungo. Itu awal ceritanya, Mbak. Itu perasaannya gimana tuh Pak? Tentunya kan ini penghargaan juga punya makna yang sangat mendalam untuk Bapak sendiri maupun institusi kepolisian, seperti apa? Ya, terus terang aja saya malah menjadi beban. Bebannya begini, ini adalah suatu momen yang tidak dianggap main-main, justru saya harus bisa bertanggungjawabkan. Maka dari itu pas dengan program kami, yaitu bagaimana masyarakat itu bisa merasakan tentang hadirnya Polri, kemudian bagaimana perannya Polri di tengah masyarakat itu sendiri. Khususnya dengan adanya media di sini, saya mempunyai beban sampai dengan saya dari awal ya menjadi Kapolres itu saya membuka semacam Facebook pribadi. Di situ saya mengupload kegiatan dinas, kemudian kegiatan pribadi yang intinya ini loh bahwa seorang Kapolres itu tidak mempunyai arti lebih sama seperti masyarakat yang lain. Jangan ada jarak, kemudian ayo kita bahas seandainya ada suatu permasalahan dengan tujuan Kamtibmas bisa terjaga itu. Baik. Ini tentunya penghargaan kan tidak datang begitu saja ya Pak. Apa kunci dari membangun sinergi yang sudah Bapak lakukan bersama insan pers? Ya, jadi tetap kita ada suatu komitmen. Di situ dengan komitmen dengan insan pers atau media yang selama ini itu tadi Mbak, ada kita jadwalkan setiap bulan, bahkan setiap 2 minggu. Kita itu seperti salah satunya kayak ngopi bareng. Jadi kayak ngerembuk ini Mbak, apa namanya, ngerembuk suatu negara gitu. Gimana coba situasi kayak begini di wilayah Bungo, apa yang sekarang menjadi isu, apa yang sekarang menjadi kritik-kritik sehingga kami bisa berbenah. Oh, jadi banyak masukan-masukan yang di situ salah satunya, wah Pak, pelayanan Polri bagus Pak kalau begini.
Kalau Siru Peti, Peti tahu Mbak? Penambang emas tanpa izin. Oh iya siap. Ada di situ kerusakan alam yang luar biasa, yang baik dari alat dumpeng yang ada di sungai, kemudian alat berat yang menggali tanah di bantaran sungai juga. Nah, kemarin kami sudah melaksanakan semacam komitmen bersama dengan Forkopimda, Mbak. Jadi dengan Pak Bupati, dengan Dandim, Kapolres sendiri, Kajari, kemudian Forkopimda yang lain, itu semua bersatu padu membuat sebuah tim namanya Satgas Siru Peti Kabupaten Bungo 2025. Efektif dan bandara sekarang alhamdulillah sudah steril, dibuktikan dengan adanya kita sudah buat peta ya, semacam peta yang sudah zero, kita bisa lihat di sini. Nah, dia warnanya biru kayak begini, ya kan? Nah, ini yang merah ini masih dalam status akan kita laksanakan penindakan. Nah, jadi masih zona merah gitu. Nah, izin Bapak, ini untuk peta ini apakah diprogram oleh Polres Bungo dan siapa saja yang bisa mengaksesnya? Nah, di sini kita memang sudah satu kesatuan, terdiri atas beberapa level. Kalau admin itu memang tahu seluruhnya, tetapi bagi yang levelnya sebatas seluruh Forkopimda bisa melihat tetapi tidak secara detail seperti super admin, Mbak. Jadi semuanya transparan. Oh ya, di sana kita lakukan, ayo penindakan. Dengan adanya penindakan itu clear, semuanya sama-sama tahu. Tapi suatu saat jika ada aktivitas itu lagi merah, ayo kita sama-sama ke sana, kita lakukan penindakan dan seterusnya. Berarti ini termonitor bersama-sama dengan Sama-sama. jajaran Forkopimda ya Pak? Ya. Kemudian apakah dari elemen masyarakatnya juga dapat mengakses itu Pak? Maksud kami dari masyarakat sipil biasa seperti itu? Bisa, bersyukur malah. Dengan adanya ini benar-benar kami transparan, Mbak. Transparan dalam arti ini loh yang terjadi, alam sudah rusak. Ayo kita sadar bagaimana alam ini bisa kembali normal. Jadi nanti ada tahap namanya normalisasi, Mbak. Di sana, Mbak, perlu diketahui bahwa di Bungo itu banyak objek wisata yang perlu kita tampilkan sebetulnya. Ada air terjun, ada banyak pokoknya yang kita Bisa diangkat kita angkat menjadi menambah pendapatan perekonomian juga. daerah itu sendiri. Nah tadi kan Bapak sudah menyampaikan Polres Bungo sudah memadahi bersama insan pers seperti ngopi bareng seperti itu ya Pak. Kemudian langkah konkret apa yang dilakukan oleh Polres Bungo dalam mendukung adanya sinergi nih yang sudah dilakukan bersama insan pers? Oke, yang pertama kita mempunyai media center, Mbak. Media center itu adalah tempat, di situ ada videotron, kemudian ada ruangan, ada tempat santai seperti yang sekarang ini mungkin, cuman di sana di lantai 3, Mbak, yang biasanya orang jarang untuk naik. Nah, sekarang sudah jadi biasa, malah sekalian olahraga. Kemudian di situ ada pokoknya senyaman mungkin menjadi tempat untuk kita musyawarah lah. Nah, itu. Jadi event-event itulah yang sampai sekarang kita pertahankan. Di situ ada videotron, kemudian seluruh polsek-polsek itu pun juga sudah terpantau juga dengan namanya CCTV. Maksudnya CCTV ini bukan untuk mengawasi personil kami, tidak. Jadi personil saya itu mindsetnya sudah saya rubah dari awal. Ingat, di sini ada CCTV, ini bukan untuk mengawasi kalian, tetapi untuk menampilkan kinerja kalian bagus atau tidaknya kepada masyarakat, kepada pimpinan di situ, Mbak. Jadi sekarang kita sudah berlakukan namanya penilaian kinerja setiap bulan. Personil kita dari Polres sampai dengan Polsek itu ada rapot, Mbak.
Oh, siap. Ada rapot. Jadi setiap hari minimal 5 kegiatan yang harus di-upload. Itu sesuai dengan fungsinya. Kemudian, jika ada pengaduan dari masyarakat, itu namanya aplikasinya Bungo Prestasi. Wah. Bungo Prestasi itu adalah peleburan daripada konsep yang selama ini sudah saya bangun, singkat, padat, dan responsif, dan parameter waktu itu masyarakat itu tahu kalau polisinya tuh berapa menit datang gitu. Oh, siap. Itu. Jadi misalnya ada suatu kejadian laka lantas, setelah masyarakat tadi mendownload, dia akan foto, ya kan? Kemudian deskripsinya ada laka lantas, di bawahnya ada perlu ambulan atau tidak. Oh, siap. Ambulan pun juga sudah kita lakukan ini Mbak, kerjasama bahwa akan diberlakukan poin juga. Nah, kirim radius 3 kilometer itu akan alarm. Nah, anehnya di sini bukan kok menghindar. Personil kita tidak menghindar. Jadi berebut pekerjaan. Gercep ya, Pak? Ya, Gerak cepat tuh. berebut. Karena ada poin di situ. Oh, siap. Jadi bukan ada alarm itu malah ditinggalkan, enggak. Dia cepet-cepetan, tapi sebelum cepat dia akan melihat kasus apa. Saya mampu enggak untuk menangani. Nah, kalau mampu, merasa mampu, akan diterima. Kemudian apa yang terjadi di pelapor, Mbak? Disitulah momen Bungo Prestasi itu dapat. Jadi di pelapor itu ada notifikasi 3 menit lagi polisi datang gitu. Jadi walaupun 3 menit, walaupun 5 menit, kalau sudah ada kepastian parameter waktu, pasti masyarakat itu senang dan menunggu. Merasa lega seperti itu ya, Pak? Ya, Nah, ini ada kepastian. Iya, Ya. ini aplikasi Bungo Prestasi ini bisa di-download di mana aja, Pak? Sementara ini sudah bisa di-download di Play Store, tapi khusus untuk layanan di Polres Bungo dulu. Yang insya Allah sebetulnya akan nanti berkembang, tapi di wilayah Polda Jambi, Mbak. Di situ ada ketahanan pangan juga, jadi meliputi itu juga. Kemudian makan gizi gratis, kemudian karhutlah. Jadi itu melibatkan seluruh elemen masyarakat. Jadi tidak hanya internal saja. Jadi ada Ada kepala desa yang di sana namanya Rio, Datuk Rio gitu ya. Setiap kejadian yang ada di desanya, si Rio ataupun kepala desa pasti tahu, Mbak. Karena dia ada notifikasi. Notifikasi dari Bungo Prestasi tadi. Iya. Sehingga beliau itu juga hadir ke TKP, memberikan suatu kesaksian, kemudian himbauan juga, dan lain sebagainya. Yang jelas ada penghargaan juga, Mbak, tapi dari Pemda. Nah, tadi begitu polisi petugas tadi datang, dia akan mengucapkan sesuai dengan SOP yang diberikan. Selamat siang Bapak, selamat siang Ibu. Kami dari Polres Bungo atau dari Polsek A akan melaksanakan tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Dari situ ada nilai, Mbak, ada rating bintang 1 sampai 5. Kalau bagus, pasti masyarakat itu akan memberikan ratingnya 5. Itu mungkin. Jadi Power is for Service ini sebenarnya adalah slogan ataupun Komandan Wes Bapak Kapolda Jambi Irjen Krisno yang di saat itu memberikan perintah kepada seluruh Polres, ini loh bahwa kita harus mampu memberikan pelayanan yang maksimal ketika kita menjadi menjadi pimpinan. Jadi kita punya power, Mbak. Itu kita punya power. Jangan sampai power yang ada di kita ini disia-siakan, tapi dengan catatan power ini untuk kebaikan, untuk pelayanan, Mbak. Kita bisa kok istilahnya memeriksa, kemudian punya kelebihan atau super, tapi digunakan
utamakan untuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi beliau itu sangat betul-betul eager, sangat sangat akademisi juga. Beliau luar biasa dan kami selalu diskusi tentang artinya dari slogan ataupun harapan beliau. Jadi kami jadikan itu menjadi landasan pokok dalam tugas kami, Mbak. Pemirsa Polri TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Podcast Presisi.